ما شاء الله هلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini puasa, jadi kurang semangat jawabnya. Kalau sebentar lagi masuk kurang semangat. Ada salam di atas kampak, jawab salam dan kompak. Ayo penting, kuri kampak, yang penting kompak, jawab salam dan kewajiban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'izzatina ilaih sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أساس القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم وآتوا الصدقة. وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمدلله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Afif Malik yang alhamdulillah menghubungi saya belum lama ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid dengan Al-Sirat. Karena kemarin malam saya dari Masjid Siratal Mustaqim. Letaknya ada di Tangerang, dekat melewati Alam Sutra BSD. Nah, hari ini alhamdulillah saya masuk ke Al-Sirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan lulus. Amin. Jadi istiqomah dalam agama Islam. Amin ya rabbal. Asal dalam istiqomah artinya lain nih Pak ini. Istiqomah lain. Kalau pakai Afif Malik ini istiqomah itu tidak di rumah. Gitu ya. Ini supaya jangan ngantuk ya. Karena tema yang akan dibahas beratnya. Ada dua kajian. Yang pertama zakat dan ekonomi Islam, yang kedua fikih zakat. Saya tidak tahu waktunya pas atau tidak nih. Waktunya cukup atau tidak. Karena fikih zakat waktu di hotel dengan Abu pagi itu nggak cukup waktunya 2 jam. Dulu kalau bapak mondok di pesantren 6 tahun aja masih belum selesai. Apalagi cuma waktu yang singkat. Saya yakin ini karena di depan kiai semuanya, di depan para asatidz. Jadi bukannya mengajari tapi share. Berbagi pengalaman saat kami mengatur rubrik untuk kasih zakat di berbagai lembaga zakat. Di antaranya INZ Indonesian Network of Zakat, kemudian di rumah zakat di Lali Amalia Asra, termasuk juga saya dulu pernah juga menjadi tim asasisnya itu di bawah naungan Pak Kiai Afif ya, rosnya. Nah, dan alhamdulillah di kampus juga saya sebagai direktur Ladis MD di Jakarta ini praktikum mahasiswa yang mereka suruh cari uang, kemudian suruh ngumpulin, kemudian mereka memberdayakan. Alhamdulillah ternyata setelah itu praktikum di lembaga zakat itu mereka diserap di lembaga zakat. Alhamdulillah. Karena kenapa? Lembaga zakat ternyata kalau memang distribusi itu jadi unit profesi. Makanya wajar saja kalau dalam Al-Quran diungkapkan profesi zakat itu disebutkan itu. Ya Pak, ada nggak profesi zakat disebutkan? Ada di antaranya hud min amwalihim sodakotan tutahirun. Siapa tugasnya hud? Amirin. Nah, amirin yang perlu dicermati oleh kita semuanya. Amirin bukan manusia. Amirin dia memiliki program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah.
Oleh karena ayat yang diungkapkan fi'il amr walaupun kepada Nabi Muhammad, ambillah umutlah. Siapa yang diperintahkan Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad mendelegasikan petugasnya. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal. Masing-masing memiliki tugas. Umutlah. Ambil. Nah, ada kategori. Kota-kota untuk tolong berzalim itu ada fungsinya ternyata zakat. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 ada redaksi amrin ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Kalau amilin yang amanah, yang profesional itu namanya amilin. Itu namanya amanah profesional. Dia menjaga ada laporannya, pertanggungjawabannya, transparan, itu namanya amilin. Tapi kalau amilin yang tidak amanah namanya amilin. Karena jelas ada redaksi yang perlu dilihat. Oke, baik. Untuk sekarang kita bahas terlebih dahulu zakat dan ekonomi Islam dulu. Saya siapkan slide-nya sampai ke zakat sampai ke prakteknya. Tapi nanti lihat situasinya saja. Kalau memungkinkan kita sampai nanti akan bahas izin Allah. Kalau tidak selesai nanti pada waktu dan gelombang yang berbeda, gitu ya. Atau pada waktu gelombang yang sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari ibunya. Saya berdiri aja ya, biar kelihatan belakang. Karena maklum orangnya kecil nggak kelihatan ya. Nah, tema yang dibahas yaitu tentang zakat dan ekonomi Islam. Kalau dilihat gambar yang di belakang ini, Pak, kira-kira pernah lihat yang gambar ada orang makan. Di mana makannya ini, Pak? Coba makannya di jalanan. Kira-kira ada tidak pilihnya, Pak? Alasnya ada alasnya? Bayangkan, Pak. Kita pakai piring, pakai mangkok. Makannya alhamdulillah, walaupun cuma ketemu sama nasi, sama garam, sama sayur, dendeng 20, alhamdulillah. Ini coba bayangkan, kita perintah puasa pun untuk bersyukur, bukan hanya lalakum tattaqun. Tujuan berpuasa itu kan biasanya la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Bersyukur itu apa? Menikmati. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kita diperintahkan puasa saja, tidak makan, tidak minum. Cuma ada batasnya, waktunya. Minal fajri ilal maghrib. Al-imsak itu menahan makan, minum, wal muftirat, segala sesuatu yang membatalkan sudah ada waktunya. Kita terasa lapar, terasa haus. Bayangkan saudara subhanallah. Ini nggak bisa makan, nggak punya uang. Bayangkan kalau kita posisi seperti ini, bagaimana? Makanya ternyata untuk mengentaskan kemiskinan seperti ini, yaitu ada solusinya. Di antaranya melalui apa? Di antaranya melalui zakat, bukan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Tapi yang pada kesempatan kali ini adalah zakat. Jangan sampai zakat orang yang kaya di sekitar kita ini ada kejadian seperti di Jawa Timur. Tahun 2008 ya. 2008 itu apa itu? Haji Saifon maksudnya Pak. 2008 ada yang meninggal dunia berapa orang tuh? 21 orang Pak berebut zakat. Padahal dalam ayat Al-Quran bukan mereka yang didatangkan, kita yang datang. Tadi ada suratnya, hud min amwalihim ya. Sedekah mustaqilum. Wa atu zakat, berikan. Berarti kita yang datang. Jadi insya Allah kalau memang zakat betul-betul dikembangkan luar biasa sekali, tidak ada lagi yang namanya miskin. Bahkan kalau bapak-bapak, para tamu, para kiai membaca kitab namanya Kitabul Amwal karya Abu Bakar, itu dijelaskan pada masa Umar bin Khattab, terutama yang fenomenal pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat yang dikumpulkan itu luar biasa. Walaupun waktunya cuma 2 tahun kurang, itu bisa mengentaskan kemiskinan. Padahal wilayah geografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 3/4 dunia, dari Mekah
sampai ke Yaman, Palestina, karena berturutnya jauh 3/4 dunia dikuasai oleh Islam. Nah, sampai tahun yang semester yang keempat itu tidak ditemukan satu orang pun yang dikategorikan fakir miskin. Ketika di Yaman, Mu'adz Jabal itu dana zakat dibalikkan ke pusat 100%, tidak ada yang diberikan. Apa sebabnya? Karena semester pertama yang dikasih itu 75%, meningkat mereka yang dikasih dana zakat rupanya jadi berzakat. Maka prinsipnya zakat itu jangan dikasih ikannya, tapi dikasih apanya? Kayunya. Kayak model dulu, kayak dompet duafa, ini kan salah satu pionir Lajnah, termasuk Lajnah ini juga pionir juga dalam zakatnya semua. Nah, di Lajnah dompet duafa itu kan awalnya logonya sebelum segitiga, Pak. Itu kan pancingan pada itu. Apa maksudnya? Zakat jangan dipahami konsumsi, tetapi apa? Konsumsi. Makanya ada ungkapan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Lamnya itu bukan hanya lam lil tamlik, tapi lamnya lam lil manfaat. Kalau lam lil tamlik konsumtif boleh nggak? Boleh. Tapi jangan semuanya konsumtif. Zakat fitrah wajib konsumtif, betul nggak? Zakat kita konsumtif, zakat mal boleh konsumtif, boleh yang produktif untuk beasiswa. Dia juga termasuk di produktif. Karena kenapa? Survei ketika saya ngisi ceramah di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, itu ternyata ketika mereka dikasih modal, dikasih beasiswa apa kuliah, S1, alias SD, SMP, kan? Ketika sampai kuliah SMA apa kuliah, S1, itu ketika lulus mereka langsung bayar zakat, berarti berubah proses. Saya kasih 4M, apa 4M, Pak? Merubah mustahik menjadi muzaki. Apa 4M? Merubah mustahik menjadi muzaki. Bisa ada kenyataan dalam segi ekonomi, Pak? Bisa sekali. Termasuk ketika saya ngisi di daerah Bogor, Masjid Raya Bogor. Waktu itu ngobrol dengan apa di narasumber itu ketua Bajnas Kota Bogor, almarhum Bapak Endang. Saya ketemu terakhir waktu ada penghargaan di IMZ itu di daerah Simatupang, tempat saya dulu. Itu dia menyatakan ternyata lembaga zakat yang dikelolanya Bajnas Bogor itu dia punya datanya, Pak. Orang yang awalnya mustahil menjadi mustahil. Proses ketika dikasih modal dia dianjurkan sedekah dulu, Pak. Ya kan? Atau infak bulan paksa. Ya infak ya, membelanjakan ya kan harta. Tapi kan sering diselesaikan infak iuran paksa. Ini zakat luar biasa sekali. Tidak ada yang namanya orang seperti ini, apalagi puasa, harapan kita bersyukur. Bahkan coba cek Pak di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ayat keempat itu ada persyaratan. Kalau orang dikatakan bertakwa balik puasa, tujuan puasa bala'alakum tatakun. Apa kriteria orang puasa itu? Dalikal kita gula redaksi mudal lil mustaqim. Itu ada redaksi orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Kemudian apa lagi? Dia mengerjakan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian apa? Dia percaya kepada kitab, baik Al-Quran maupun kitab sebelumnya. Kemudian percaya kepada hari akhir. Kita garis bawahi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini berarti persyaratan. Kalau kita ingin bertakwa, keluarkan zakat. Makanya boleh jadi kenapa ada orang nggak mau bayar zakat. Yang dipahami oleh kita nanti kita akan bahas fenomena orang ragu berzakat. Apa sebabnya? Kira-kira sebabnya apa orang ragu berzakat? Apa kira-kira? Kurang apa? Kurang ilmunya. Itu apa lagi kira? Sosialisasi kurang, pemahamannya kurang. Saya nggak taklid. Padahal dalam hadis Rasulullah dinyatakan orang yang baik, orang yang dermawan
dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. As-sa'yu qaribun minallah wa qaribun minan nar wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Tapi jauh enggak dengan api neraka? Coba aja Pak, kalau orang baik kira-kira dimanapun dia berada pasti seneng nggak orang? Tukang parkir dikasih 2.000, wah sebutin lagi itu namanya. Ustaz siapa namanya? Pasar Marwan. Wow, mana ya Pak Marwan ya? Kalau dia datang nanti itu dicari gitu. Karena kehadirannya itu akan memberikan manfaat. Itu yang luar biasa. Itu persyaratan orang yang bertakwa. Coba kita cek lagi. Di dalam surah Al-Imran, ini sengaja biar sepeda dari dulu di bulannya. Nah, surah Al-Imran ayat 133 ayat 134 itu juga sama. Persyaratan orang yang bertakwa ada itu yang sering dibaca oleh kiai-kiai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nah, itu ada kata kuncinya, disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Nah, amalannya ada tuh orang yang bertakwa. Kalau kita pengen puasa, pengen lalakum tatakun, derajat takwa kita meningkat, ada persyaratannya. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya, yang sedekah. Ini bukan redaksinya zakat ini, karena ada kategorinya. Apa? Kenapa redaksi ayat ini bukan zakat? Karena apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra, dalam keadaan bahagia, punya uang banyak. Wad-dharra, dalam keadaan senang lagi, dalam keadaan bahagia. Wad-dharra berarti apa? Sempit, pacit, sulit. Berarti suruh sedekah resepnya. Coba cek dalam sejarah. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, ternyata amalannya apa? Amalannya sedekah. Sampai-sampai Rasulullah dikasih informasi bahwa ada sahabat Rasul yang ketika masuk surga jalannya sepoyongan dalam sebuah riwayat ini. Ditanya Abdurrahman bin Auf, tahu nggak apa sebabnya? Karena kurang sedekah, padahal sedekahnya banyak. Akhirnya 100% hartanya dizakati. Itu model sahabat Rasulullah. Kalau kita gimana kira-kira? Mikir-mikir dulu. Kita bisa belajar. Ada orang non-muslim Pak, pemilik Microsoft Office, namanya Bill Gates. Kenapa rahasia kesuksesannya? Ternyata dia mengeluarkan sebagian hartanya, walaupun dia bukan muslim, tapi bahasanya CSR, corporate social responsibility, dari keuntungannya 50%. Oh, ya. Yang itu yang menyebabkan dia bisa sukses. Lalu dalam Al-Quran udah banyak siapa. Kalau kita ingin sukses, bisa dicek dalam surah Al-Lail. Apa surah Al-Lail? Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasayunazziruhu lil yusra. Itu ada dalilnya jelas. Adapun orang yang memberi, orang yang berzakat, infak, sedekah, wattaqwa, dan dia bertakwa. Karena persyaratan orang bertakwa tadi kan memberikan hartanya, baik itu zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Wattaqwa bil husna, dia membenarkan bahwa ada ganjaran pahala insyaallah. Ternyata survei membuktikan bukan hanya di akhirat ya, dirasakan oleh Allah, oleh kita manusia. Allah berikan itu di dunia juga bisa sukses. Makanya wajar dalam hadis Rasulullah menyatakan, mana qasab sedekah min malin. Harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, harta yang diinfakkan itu tidak berkurang Pak. Mana qasab sedekah min malin. Jadi tidak berkurang, justru bahkan bertambah. Nanti akan coba kita hitung dari segi ekonominya. Umpamanya Bapak punya uang 4 juta rupiah, kemudian Bapak sedekahkan 100.000 rupiah. Kira-kira jadi hasilnya berapa kira-kira Pak? Hah? 3.900.000. Tapi dalam hitungan matematika akhirat Pak, itu bukan lagi 3.900.000 Pak.
Jadi 4.900.000. Dari mana hitungannya? Dari mana kira-kira? Ada yang tahu? Kan tadi gitu kalau biasa benar 4 juta dikurangi 100.000, 3.900.000. Tapi dalam hitungan matematika sedekah dalam surah Al-An'am ditegaskan minimal 10 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 700 kali lipat masalul ladina yunfiquna amwalahum. Kita pakai yang 10 kali lipat dulu lagi. Hitung-hitungnya sebetulnya 10 kali lipat. Tadi sedekahin berapa? 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta. Sisanya nanti berapa? 3.900.000 berapa? 2.900.000. Ini kalau kita pakai hitung-hitung yang luar biasa sekali itu modelnya, dalam model yang sederhana. Bahkan apa? Kalau jelaskan puasanya apa? Puasa dapat berusaha apa? Lanjutannya apa? Pasailah siruh yusro. Jadi urusan kita semua dimudahin. Yang pengen punya jodoh dimudahin. Bisnisnya biar lancar dimudahin. Yang bapak yang kita pengen bertambah, pengen makan gratis dimudahin juga. Coba di kantong bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Kira-kira itu buat sedekah berapa kali dikeluarin? Jujur. Paling kecil itu kalau kita ada. Dikeluarin 1.000 rupiah. Coba kita hitung Pak. Pas sholat Jumat kita rajin. Ini mohon maaf cerita dulu ya, karena supaya masuk nanti ke materinya. Kalau ngomongin cerita nanti terlalu kaku nanti. Jadi 1.000 rupiah karena bapak rajin pas sholat Jumat. Sholat Jumat berapa kali dalam sebulan? 4 kali. Ya kan? Berarti bapak-bapak dalam sebulan 1.000 dikali 4 berapa lagi? Ya kalau sebulan 4.000 Pak sedekah. Dikali setahun 12 bulan berapa? 4.000 dikali 12 berarti berapa? 48.000 rupiah. Coba bandingin sama rokok Pak, rokok. Coba rokok, kalau rokok beli rokok 15.000 ada yang lebih gitu kan? 12.000 anak Pak yang paling kecil 10.000. Satu hari ada yang 2 bungkus, 3 bungkus gitu kan? Anggap yang tersebut sekian gampang. Rokok satu hari 10.000 rupiah Pak. Dikali 30 hari sebulan berarti berapa? 300.000 rupiah. Dikali setahun 12 bulan berapa jadinya? 3.600.000 rupiah. Tapi kita bandingkan, rokok berapa dari setahun? 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rokok. 3.600.000 sedekah. Ya Allah, banyakan mana kira-kira Pak? Ya Allah, pada udah dijelaskan. Gak usah jauh-jauh lah, ketika bapak-bapak umpamanya sedekah 1.000 rupiah buat ke masjid. Bukan bulan puasa, misalkan makan di Padang. Kan yang ada di lembaga 10.000 ada kan ya? Nah bapak pilih yang 10.000 rupiah. Pas lagi makan mau bayar, ketemu sama kawan lama Pak, dibayarin. Pernah nggak seperti itu Pak? Nah itu yang jadi Allah. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah ikat janji. Bahkan ada guru TK, misalkan guru TK di Bekasi itu gajinya sebulan 250.000. Kalau di masjid yang Nasrul berapa ini? Ya nggak jauh beda lah gitu kan. 350.000, gitu 250.000. Nah ini ada di Bekasi gajinya 250.000 Pak sebulan. Terus ketemu Ustaz, mohon doanya biar gaji saya naik. Mau gajinya mau naik berapa? 500.000 rupiah, atau saya bikin amat mintanya. Tadi awalnya gajinya berapa Pak? 250.000 rupiah. Terus mintanya berapa? 500.000 rupiah. Begini Ustaz, saya sedekahkan gaji saya sebulan ini 20.000 dan saya ikhlas karena Allah dan saya akan tingkatkan ibadah saya. Puasa wajib saya, kualitas akan tingkatkan. Puasa sunnah saya, qiyamul lail, baca Quran, bantu orang lain saya tingkatkan. Ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah 8 bulan berikutnya ketemu, paling banyak ketemu Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik Ustaz. Nah kalau tadi dia bilang gajinya mau berapa tadi? 5.000 rupiah, awalnya gaji berapa? 250.000 rupiah.
Nah, rupanya kata Ustaz bikin amat 500.000 rupiah pengennya. Iya, Ustaz kayaknya nggak mungkin karena kepala TK aja gaji 500.000 rupiah. Jadi nggak mungkin kalau dia gaji kepala TK. Tapi akan terjadi ketika balik ke Ustaz. Alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah, tapi gaji saya 7.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Kira-kira seperti ini bisa. Nah, bagaimana? Tanya Ustaz, ceritanya gimana? Oh bisa gajinya awalnya 120.000 jadi 7.250.000 rupiah. Begini Ustaz, 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 7 juta rupiah. Bisa nggak? Orang jadi Allah ada pemasan ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba ila akhiri. Itu janji Allah satu ganti 100 jadi 7 batang, tunggu jadi 700 kali lipat. Kalau tadi 250 ya tinggal dikali aja berapa persen ya. Ini apalagi dalam bisnis itu bisa dikembangkan. Lalu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita coba masuk ke dalam harta. Renungan harta. Harta itu ibarat hati ternyata. Kenapa harta ibarat hati? Ia bisa menjadi sangat berguna. Tapi sebaliknya juga membuat kita binasa. Makanya api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Harta juga seumpama pisau nih. Dia bisa membantu kita memotong buah dan sayuran, tapi dia juga bisa digunakan untuk membinasakan diri sendiri apapun orang lain. Yaitu contohnya ketika maksudnya baik bayar zakat, diberikan secara langsung bayar, tidak melalui lembaga zakat. Yang idealnya dari kasus-kasus kayak Taifun itu yang banyak yang meninggal, sudah sepatutnya bayar zakat itu melalui lembaga zakat. Lajnat. Kayak ini alhamdulillah masjid yang Hafirot salah satu UPD dari Lajnat. Saya Lajnu ya kan, Lajnu NU. Nah, termasuk mudah-mudahan Bapak di masjid-masjid yang ada juga sudah sepertinya merapat ke UPD. Karena Pak sekarang kenapa saya bilang harus? Karena sudah ada undang-undang Pak nomor 23 tahun 2009. Kalau kita mengumpulkan dana zakat, tidak badan resmi Lajnat, itu akan dikasih kurang lebih kalau tidak salah saya baca itu 50 juta Pak miliar. Jadi kalau masjid juga memberikan atau mengumpul dana itu kena undang-undang. Untungnya undang-undang 2011 itu belum ada PP-nya, jadi belum bisa bergerak. 2011 sekarang belum berapa nih? 2013, tapi sekarang memang lembaga zakat banyak yang menyuarakan harus direvisi undang-undang, terutama tentang masalah tadi melajnat atau lajnat. Nah ini karena banyak tadi membinasakan diri sendiri, boleh jadi orang karena tidak mengeluarkan zakat dia jadi binasa. Kalau bapak dikasih 1 ekor kambing semuanya, kasih ekor kambing, kasih pisau. Kalau orang yang berzakat, maka kambingnya itu dipotong dulu Pak, dari kecil. Darahnya dibuang, kotorannya dibuang, kemudian dibersihkan sesuai selera, mau jadi sate, sop, gulai, ya kan, guling. Nah, kira-kira bergizi nggak buat kita? Itu bernilai protein hewani. Termasuk orang yang berzakat, sebelum hartanya dimakan, dikeluarkan dulu hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisa'il wal mahrum. Itu ada hak orang lain. Ibarat apa namanya, duri di dalam daging, kalau dikeluarkan itu akan menghancurkan. Nah, sebaliknya kalau bapak nggak berzakat, maka ketika diberikan kambing nggak dipotong dulu kambingnya itu, didubukin. Darahnya masih ada nggak? Terus kotorannya masih ada nggak? Kemudian bapak pakai stop, kira-kira gimana? Rasakan dah. Itu akan timbul penyakit. Boleh jadi kenapa orang yang tidak berzakat sering timbul penyakit. Gajinya banyak padahal 500 juta, tapi yang dikeluarkan setiap bulan bukan 500 juta, tapi miliar. Karena kenapa dioperasikan itu masih biaya kita ada anaknya ketabrakan,
kemudian anaknya terkena narkoba dan sebagainya. Yang perlu diumumkan adalah apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa seperti ini? Kenapa rezeki kita tidak berkah? Tapi salah satunya ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Sama seperti simulasinya juga seperti jeruk, Pak. Kalau orang yang berzakat mungkin tadi seperti kambing, sebelum dimakan itu olahan kambing dipotong, dulu dibuang kan darahnya, kotorannya. Jeruk juga sama. Orang yang berzakat jeruknya itu kulitnya dibuang dulu. Ya, bijinya dibuang baru kita makan. Kira-kira ini ada orang makan jeruk langsung dimakan semuanya, Pak. Kira gimana? Itu penyakit. Karena inti dari zakat, kalau kita lihat tadi yang saya bacakan dengan surah At-Taubah surah 9, itu fungsinya membersihkan. Tujuh amwalin sodakotan tutobiruhum wa tuzakirin, membersihkan dan menyucikan, membersihkan hartanya, menyucikan jiwanya. Tapi ada kata kunci untuk membagai zakat, termasuk amil zakat yang amilin. Jangan lupa ini kelanjutan ayatnya, wa sholli alaihim. Kalau ada orang yang berzakat, baik zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, jangan lupa didoain, wa sholli alaihim, doain mereka tuh. Karena kenapa? Kebanyakan survei, kenapa orang nggak mau bayar zakat? Karena bayar zakat sama kiai didoain. Ya kan? Karena bayar ustaz doanya panjang. Padahal kalau belum sampai zakat juga harusnya ada itu. Melalui ada yang membagian doa. Kalau sekarang kalau pakai transfer gimana? Ya udah ditulis nanti pas transfer tulisannya. Terima kasih atas zakat infak sedekah Anda, semoga harta Anda berkah. Ya kan? Begitu kena doanya. Wa sholli alaihim, apa doanya? Inna sholataka sakanu lahum. Doa kamu itu menenteramkan mereka. Ini makanya lagi-lagi bahwa untuk kedua pergunakan harta kewajiban yang didasari oleh sama pemilik harta. Dari segi ekonomi Islam, zakat itu termasuk distribusi pendapatan dari orang kaya menuju pada orang yang tidak punya, jihad, kemudian kepada orang miskin. Bahkan dalilnya ada. Nanti akan coba kita lihat kenapa kita harus berzakat. Bukan hanya bisa membersihkan orang yang berzakat, tetapi dia supaya harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Kaya ya guna dulatan bainal adniya ini. Ini diantaranya. Kenapa harus berzakat dalam surah Al-Ma'arij? Itu walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Karena kenapa? Karena dalam harta kita itu ada hak orang yang begini. Terutama zakat. Infak sedekah kan sangat dianjurkan. Nah kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus berzakat? Karena harapannya zakat tidak hanya berputar di antara orang kaya. Coba kita renungkan dalam sejarah. Kenapa Abu Bakar Khalifah yang pertama ketika menjabat sebagai khalifah yang diperangi apa kira Pak? Orang yang tidak mau bayar. Apa sebabnya? Karena zakat berkaitannya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan manusia. Coba kalau ada zakat pun terlaksana pada masa Rasulullah. Nah masa pada masa Abu Bakar banyak orang yang minta-minta nggak makan. Ini yang kata buktinya. Maka diperangilah. Itulah digunakan dalam menurut Al-Nawawi dalam kitab Al-Hijrah. Kenapa? Banyak orang yang murtad karena menganggap bahwa zakat hanya pada masa Rasulullah saja. Ketika Rasulullah meninggal, selesailah kita zakat. Ternyata tidak, karena zakat itu intinya tadi bukan hanya kita dengan Allah, tetapi kita dengan manusia. Kalau puasa kan kita dengan Allah aja, Pak. Bahkan ini puasanya apa? Spesial. As-shaimu li wa ana ajzi ya. Jadi kalau bapak-bapak umpamanya, tapi kalau kalau kiai parutan mah nggak apa, puasanya benar semuanya. Kalau kayak ada misalkan yang imannya kurang, tahu ikut, ya kan? Ketika di pasar makan, buka ikut juga, ada yang begitu. Nah, karena kenapa? Karena rahasia. Kita akan mengetahui. Tapi kalau zakat tadi itu wajib diketahui. Nah, ini nanti coba kita lihat. Bahkan ada yang nanti awal zakat al-batiniyah, ada yang al-zahiriyah. Kalau yang zahiriyah, yang kelihatan misalnya ada yang punya ternak sapi. Orang kelihatan kan sapinya berapa? 40, 60, itu kelihatan Pak. Itu sudah
sudah ada bagian aktifnya, pemicunya itu sudah zakat. Ketahuan itu bagi pemerintah. Tapi kalau yang masalah batiniah, kalau nggak tahu apa contohnya emas. Orang menyimpan emas 5 kilo ada nggak? Ya kan ketahuan nggak orang? Nggak tahu siapa yang tahu. Itu namanya batiniah, nggak ketahuan. Nah itu urusan individu supaya itu sendiri masalah kejujuran. Ini yang apalagi ada orang punya emas 50 gram ada nggak? Itu namanya emas arto. Nah ini Islam dan zakat. Ajaran Islam itu sangat perhatian terhadap wujudnya kesejahteraan umat. Kenapa ayat Al-Quran menyatakan harapannya umat Islam ini kaya di dunia dan akhirat? Kalau kita berdoa aja doa satu zakat Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan keywordnya dua, kita bahagia di dunia dan akhirat. Saya nggak pernah dengar cerita orang doa cuma pengen bahagianya di dunia aja, akhirat terserah aja. Dirubah doanya nanti. Saya nggak pernah dengar doanya seperti ini doanya. Walaupun itu sudah baik sebetulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja ada nggak Pak? Nggak ada, pasti akhiratnya pengen yang hasanah. Yang kasihan kalau istrinya yang pertama hasanah itu narkona. Itu demo Pak yang narkona. Pas jadi imam berdua, yang ketiga itu kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Narkona kapan disebutnya? Nah ini coba kita lihat bahwa adanya kesejahteraan umat. Hal ini diberikan dengan adanya ajaran perintah tadi sholat hati musola wadud. Jadi sholat diperintahkan fil amal gitu kan, alam fil amri kan ilmu. Jadi kita diperintahkan itu adalah perintah. Nah untuk tadi zakat, ada yang bilang untuk wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Harapannya apa? Masyarakat sejahtera dari sisi ekonominya. Nah kemudian ini ada mutiara sukses yang perlu renungan buat kita semuanya ini. Para penggiat zakat, para PKM, para kiai, para asatid. Mutiara sukses. Sukses itu kan kategorinya dalam soal mu'minun, baik bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia. Kalau aflahan mu'minun ya. Nah, itu mutiara sukses siapa itu mereka? Jika ingin rezekinya banyak dan tidak terikat, rajinlah berzakat. Jika ingin rezekinya tidak terukur, rajinlah bersyukur sehingga kita tidak sayang-sayang mengeluarkan zakat infak sedekah. Jika ingin rezekinya tak kenal musim, rajinlah silaturahim dan zikir rezeki walau apalagi kalau di masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi ini kan, itu kan silaturahim luar biasa. Ketika ada yang meninggal, silaturahim dapat rezeki nggak kita itu? Makanya kalau ada yang pintar bahasa Arab, apa bahasa Arabnya makan akal, minum apa dah? Saroba, gratis, majana, makan gratis, berarti akalah, majana, minum gratis, saroba, majana, makan minum gratis, berarti tinggal tambahin aja kan? Akalah, wasaroba, majana, itu betul bahasa Arab. Tapi ada lagi kalau Bapak mau tahu ada bahasa Arab punya makan minum gratis, tahlilan bersyukuran. Nah ini minta sedikit ya, biar jangan ngantuk karena jam seperti ini kan jam ngantuk nih ya. Nah, kemudian jika ingin rezekinya melimpah berkah, rutinlah bersedekah. Kalau bapak tadi bersedekah umpama 1.000 ganti coba saya cari 10.000, 20.000 kepada fakir miskin. Kira doanya panjang juga fakir miskin. Panjang ya Allah, ketika dia senang kita semua yang senang. Yang biasanya sholat Jumat Rp1.000, coba semuanya. Ketika sholat Jumat kita ganti Rp10.000. Itu kalau tas masjid enak banget tuh. Kalau masjid jalan jalan kayaknya lebih dari 500 orang yang sholat Jumat Pak ya di sini. Anggaplah 500 orang. Karena semuanya mau bersedekah Rp10.000. 10.000 dikali 5.000 5 orang berapa jadi Pak? 5 juta rupiah. Masjid Jami Al-Sirot, alhamdulillah. Jumat yang pertama 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Itu nggak sayang-sayang, saya yakin untuk pengurus masjid itu, untuk takmir masjid. Khotib Jumat dikasih 1 juta.
imam juta. Saya yakin Pak, kalau imam dikasih juta, orang-orang sholat Jumat jam 11 datang, jam 4 sudah datang di depan. Karena kenapa? Ada perhatian. Di antaranya melalui lembaga zakat, melalui masjid. Ini kan kita malu sebetulnya. Ada yang kita perlu pelajari di Mekah, Pak. Di Masjidil Haram, Bapak yang sering pergi haji, itu kan ketemu ada imam-imamnya, ada masjid apa, ada Imam Sudais, Abdurrahman Sudais, ada Suraim gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, rupanya mereka itu Pak per bulan digaji Pak per bulan oleh pemerintah. Sebulan gajinya berapa? Pas saya cek di internet ada yang bilang 150 juta per bulan Pak. Sama 400 juta per bulan. Di sini ada nggak yang digaji masjid? Ya Allah, coba kenapa? Jika kita perhatikan luar biasa dari pemerintah, dari dana zakat, dari sedekah dan seterusnya itu buat imam kesejahteraan. Oh ternyata gara-gara digaji ada perhatian, akhirnya kalau sholat kan baca panjang-panjang. Habis Fatihah Allah Qur. Ya kan? Habis Fatihah surah Al-Imran. Dia kan semangat. Jadi bacanya hafal Quran itu sudah semangat. Di Indonesia beda nih Pak, kan tidak ada perhatian dari pemerintah, dari pengurus dan terutama pengurus masjid dan umat Islam pada umumnya, akhirnya imam ikhlas aja Pak dari gaji. Ya kan? Sholat zuhur bacanya surah Ikhlas, asar, maghrib, isya, kata malaikat pasti ini ustaz bacanya Ikhlas subuh, langganan. Ya Allah, ini kita disinggung. Dengan adanya zakat infak sedekah bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nih, kalau kita ingin rezekinya banyak, usaha sunnah sholat duha. Ini luar biasa. Allahumma indana rizki bisama fa'anjilu bila akhir itu ya doa yang luar biasa. Jika ini rezekinya berlipat ganda, samakanlah dengan doa Bunda. Akhirnya jangan lupa ini itu. Karena ridho itu kan ada beberapa. Ridho itu dalam Islam ada 3. Yang perlu kita cari adalah ridho Allah. Kemudian ridho apa? Ridho orang tua, yang terakhir ridho Roma. Ini ridho orang tua itu jelas sekali. Dari ridho Allah, ridho walidin, waktu Allah dikepil, walidain ternyata ditantai. Pemilik paparon itu ada rahasia kesuksesan. Kenapa dia sukses? Memiliki visa semacam visa itu, tapi versi Indonesia. Nah paparon, yang belum ada mamaron ya. Nah paparon itu ternyata dia kenapa dia sukses? Karena dia hormat takdim sama ibunya dan juga sayang. Dia mengeluarkan rezekinya untuk kebahagiaan di sini. Ini yang luar biasa sekali. Dari sisi ekonomi juga kita bisa sukses, kemudian bisa menyejahterakan orang lain yang kita sukses. Jika ini rezekinya bersama mereka segeralah menikah, kawin menikah. Tapi saya yakin ini semua udah menikah semua ini. Makanya ibadah menikah itu ibadah yang paling nikmat ya. Apa sebabnya? Nikah itu ibadah yang nikmat. Buktinya banyak orang yang pengen nambah lagi. Yang paling banyak yang bernama. Oke, baik. Jika ini rezekinya cukup untuk bekal, biasakan bertawakal. Jika ini rezekinya atraktif dan negatif, biasakan ambil pikiran positif. Anak innal zalimin abdi. Saya sesuai dengan prasangka hamba. Jadi ini bisa kita lihat dari sisi ekonomi juga bisa kita lihat ini. Kita kalau punya harta dan kita keluarkan, zakat mal itu akan berkah harta kita. Apalagi kita tidak pelit-pelit. Punya uang, kita berikan modal. Bukan hanya dari dana zakat saja, tapi uang kita yang tidak terpakai. Diberikan modal untuk aliran investasi. Kasih modal, karena kita ini ada yang tidak punya uang, kasih pinjaman. Dengan sistem apa? Hati-hati. Sistem pakuan. Ada sistem ekonomi namanya apa? Mudor. Misalkan. Ada yang gitu ya. Akan yang dipahami lain, mudharabah jadi mudah tepat. Musyarakah jadi musyarakah. Jadi itu yang menjadi masalah, gitu ya. Tapi langsung kan luar biasa ini. Harusnya harta, jangan lupa zakat mal dikeluarkan dari orang investasi. Dan nanti tim anti riba, tim bagi hati.
Kalau kita bicara ekonomi Islam, sebetulnya embrio ekonomi Islam di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh Indonesia itu sudah terbiasa Pak dengan ekonomi Islam. Apa buktinya? Kalau bapak-bapak punya sawah, biasanya kan kalau bapak negara, orang lain negara kan ya, ada perjanjian deh itu namanya. Sistem paroan, sistem bagi hasil. Kalau dalam bahasa muzaroah, dan sebagainya. Tapi sistem bagi hasil, yang inilah embrio. Kalau dilihat umat Islam sudah terbiasa dengan ekonomi Islam. Dalam sistem bagi hasil, kalau rugi dibagi gitu kan Pak ya. Kalau untung dibagi, kalau rugi sama-sama ditanggung, nggak menikmati. Ini yang luar biasa dengan sistem harta kita ini dengan anti riba, investasi optimal, anti judi, jangan pakai judi. Kemudian investasi yang produktif. Nanti kalau ada penghasilan itu keluarkan zakat penghasilan. Walaupun lagi-lagi memang kalau bicara tentang zakat, ulama ini ada dua model. Ada yang dikategorikan adalah yang kontemporer, ada yang klasik. Kalau yang ulama klasik, objek zakat ada berapa Pak objek zakat? Ada 5. Ya ini kita mengingat ulang saja, ya kan? Apa saja objek zakat yang secara klasik dalam kitab-kitab yang kuning-kuning semuanya, yang botak-botak gitu ya. Nah itu biasanya melalui emas, perak, itu apa lagi Pak? Perdagangan, terus pertanian, peternakan, perikat. Jika 5 aja objek zakat. Tapi ternyata pada masa Umar bin Khattab, objek zakat itu diundangkan Pak. Udah, karena waktu itu jadikan komoditi pada masa Rasulullah itu tidak dikeluarkan zakat. Akhirnya dikeluarkan zakat itu. Kiasnya kepada apa? Kuda itu kepada kias perdagangan. Kias perdagangan berarti 20 dinar. Secara menurut para ulama, terutama berdasarkan penelitian uang dinar dari zaman Romawi, masa Rasulullah sampai detik ini, 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah, laisa isrina misqalan min zakati kan? Itu maksud apa? Harta yang kurang dari 20 dinar adalah tidak wajib zakat. Berarti 20 dinar tinggal 4,25 gram. Jadi berapa kira-kira? 85 gram walaupun terjadi istilah. Tapi ini berdasarkan perusian real dari segi uang ya. Yang ada itu 85 gram emas. Nah, ini yang bisa dicermati model-model nanti akan kita bahas. Ternyata tadi ulama yang klasik itu objek zakat 5 tadi. Nah kemudian ulama kontemporer itu menjelaskan seluruh harta yang cukup nisab. Cukup nisab berarti berapa gram ya? 85 gram emas itu wajib zakat. Karena ada ungkapan adu zakat amwalikum. Amwal itu kan bersifat ijmali, global. Kalau yang klasik berarti at-tafsir secara rinci yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah termasuk juga ketika Umar bin Khattab misalkan menarik zakat kuda, itu kan karena minat komoditi. Pada masa Muawiyah yang diungkapkan di dalam berbagai kitab, diantaranya dari Abu Ubaid, dalam karya Imam Malik juga ada itu Al-Muwatta misalkan, itu disebutkan ternyata pada masa Muawiyah prajurit yang dikasih dana dari kas Baitul Mal itu dipotong dulu dananya 2,5%. Pada masa Umar bin Abdul Aziz lebih fenomenal lagi, 2,5% dikumpulkan. Namanya redaksi dalam teksnya itu apa ya namanya ukiah. Itu yang bisa dicermati. Ini embrio zakat penghasilan yang sekarang digelontorkan yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, bahkan beberapa ulama-ulama internasional seperti Profesor Dr. Wahab Al-Zuhairi dalam kitabnya Fiqh Islam Perwakilan dan Muktamar Internasional para ulama dunia di Kuwait di mana di tempat-tempat itu bahkan di Palestina tahun 2012 itu menyatakan zakat yang cukup hartanya nisab itu wajib ditunaikan zakat. Sebagai ilustrasinya data sederhana Pak.
Kan tidak semua zakat itu cukup haul. Memang ada hadis yang menyatakan la zakat hatta yaqula alaihi haul ya. Zakat yang hitungannya harta itu kurang dari 1 tahun maka tidak wajib zakat. Sekarang coba kita renungkan. Kalau perdagangan wajib haul nggak Pak? Wajib haul. Emas, perak wajib haul? Wajib haul. Peternakan wajib haul? Nah, sekarang saya tanya, pertanian wajib haul nggak? Hah? Coba saya tanya. Wajib haul nggak? Enggak, ada dalilnya. Dalam surah Al-An'am ayat 1 wa atu haqqahu yauma hasadi dan tunaikanlah dan berikanlah. Ya kan bukan diberi, nanti tetapi berikan. Wa atu haqqahu, hak orang lain itu hak terjemahannya zakat. Yauma hasadi saat panen. Kalau tahun lalu orang panen padi, tahun sekali. Sekarang tahun ada yang 2 kali 3 kali lah. Berarti zakat apa harus tahun sekali? Enggak. Berarti ditunaikan saat panen. Kalau bapak kerja, gajiannya 1 bulan, umpamanya enggak besar, 50 juta. Itu kan? Nah kira-kira panennya itu, kalau sebulan 50 juta, panennya tahun berapa kali itu? Ya setahun sekali kan? Kira-kira wajib zakat ya? Nah ini menurut ulama yang kontemporer, bahwa harta yang cukup nisab itu wajib zakat. Sebagaimana yang dilakukan tadi. Kenapa? Mata Abu Bakar orang diperangi oleh zakat kan ada hak orang miskin. Apalagi sekarang udah jarang pertanian, peternakan jarang, ya kan? Yang ada orang dalam jasa, dokter dan lain sebagainya itu yang akhirnya dikategorikan. Dalilnya di antara surah Al-Baqarah ayat 29 nanti kita bisa dialogkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ada kategori ma kasabtum, apa saja yang diusahakan. Dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zulhaili mengatakan baik yang klasik maupun yang modern. Perekonomiannya ya, karena dulu nggak ada misalkan perekonomian orang dalam bidang apa. Jadi sekarang banyak sekali orang belajar itu besar-besar konsultan apa itu kan. Kalau konsultan itu ratusan miliar. Itu kalau luar biasa. Nah, kalau tidak salah dulu saya pernah baca laporan tadi itu ya kayak itu. Ternyata mantan wapres kita itu kalau tidak salah zakat itu miliar. Oh gitu. Nah itu artinya banyak sekali. Coba bayangkan kamu pengusaha seperti Pak JK banyak. Makanya potensi zakat menurut penelitian dari Bajenas itu 217 triliun. Kan mungkin dibahas sama Ustaz Anotan, ini kebetulan sering ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Anotan kalau di dulu juga apa dan kalau kita bisa 217 triliun Pak. Kira-kira kalau Bapak punya uang 217 triliun di gendong kira-kira gimana? Nah ini kita informasi tahun 2011 zakat yang dikumpulkan itu kurang dari 1,8 triliun Pak, secara nasional. Tapi manfaatnya luar biasa. Orang yang tidak bisa operasi di rumah sakit gratis, rumah sakit betul. Ada yang namanya LKC, layanan kesehatan sekarang dipisahkan di rumah sakit, rumah sehat. Bajas bikin ada klinik sehat. Lagi NU banyak program-programnya, pemberian modal kepada pedagang-pedagang dikasih sepeda, yang dulu extra job ya. Yang lain sebagainya kasih modal dan seterusnya. Orang yang punya modal dikasih modal, gak punya duit buat biaya kuliah sekolah, biaya bisa dari dapat zakat. Biaya ini yang secara sederhana luar biasa sekali. Bahkan Bajenas pernah membuat program The Wedding on the Street. Apa itu artinya? Pernikahan di atas jalanan. Artinya ada program bagi orang yang nggak punya duit nikah, dinikahi dari dana zakat. Karena sudah ada dalam sejarah pada masa Umar bin Abdul Aziz, itu ketika tidak ada pakai mungkin tanya, ada nggak anak pemuda yang nggak punya duit, kemudian mau nikah, tiba-tiba maksiat, didanain dari
dana zakat, tapi saya sarankan kalau pemuda-pemuda di sekitar Masjid Siratal Mustaqim, Siratal Mustaqim, jangan sampai Jami Akhirat dan masjid-masjid yang ada yang hadir di sini semuanya, jangan minta dana zakat buat nikah lagi ya. Ya, ada model-modelnya, walaupun lagi-lagi nanti ada perdebatan tentang tabilah. Tabilah itu apakah jihadul fikri, ya kan? Jihadul nafs atau jihad secara fisik, ya kan? Atau jihad yang secara pikiran. Termasuk nanti apakah boleh membangun masjid, ya kan? Itu dari dana dari zakat. Ada aku tadi diskusikan dilanjutkan. Hadirat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang secara sederhana Islam dan zakat, tadi secara mudah akses, kemudian tadi kita lihat logika orang yang bisa mengeluarkan zakat penghasilan dan seterusnya. Nah ini dari segi ekonomi bisa kita lihat. Ternyata zakat dan lain sebagainya jiswah ini ternyata termasuk dari aktivitas ekonomi. Kalau orang punya bisnis dalam bidang produksi, maka dari bisnisnya ini maka bisa dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya. Kalau dalam bidang perdagangan namanya apa istilahnya? Keuntungan. Nah ini keuntungannya bagaimana? Dizakatkan, infakkan, sedekah. Lalu jasa. Dokter termasuk jasa nggak kira? Jasa. Makanya kalau bapak ingin gajinya besar, jangan lupa belajar ilmu, Pak. Karena Allah bilang ya Pak Ilmu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Ini benar buktinya. Coba kita bandingkan, Pak. Gajinya gedean mana kira-kira? Tukang batu kali atau tukang batu ginjal, Pak? Hah? Tukang batu ginjal itu dokter. Tukang batu kali satu hari dari pagi sampai sore mau pakai maghrib, angkat satu truk dikasih 100.000 itu pun dibagi 5 orang, 20 bisa. Tapi tukang batu ginjal saat orang eksekusi ginjalnya 25 juta bedakan. Lihat mana kira-kira. Nah ini yang makanya kadang-kadang termasuk juga ulama ustaz kiai itu kan maksudnya tinggi itu. Luar biasa. Di mana-mana dipanggil ustaz aja kiai kan. Ada acara hajatan dipanggil siapa? Kiai, Komilot, kiai, Maulid, kiai, orang Tambun. Apalagi bacanya Robbana Atina Fitunya. Pas tahlilan Robbana Atina Fitunya. Ya kan, orang syukuran Robbana Atina Fitunya, orang tamat Robbana Atina Fitunya. Oke, baik. Ini yang dikategorikan jasa. Jasa konsultan. Nah, ini income. Nanti ternyata dari perkumpulan dana zakat yang dikumpulkan, baik dikelola oleh masjid, oleh BMC, oleh Lajis, NIU atau Lajnas dan sebagainya, ini untuk pengembangan pemberdayaan peningkatan kemiskinan. Nah kemudian ternyata ada hal yang menarik. Kita-kitanya kalau sudah memberdayakan kemiskinan, masyarakat itu bisa nabung, bisa berinteraksi dengan bank. Nanti akan coba saya lihat contoh-contohnya tentang dari segi ekonomi yang bisa dilihat. Sebagai contoh lah, sebelum nanti slide ini, umpamanya Masjid Al-Sirat ada dana baitul malnya diberikan kepada apa? Kita ada tukang nasi uduk kan? Banyak ya. Nah tukang nasi uduk dia bangkrut, banyak yang naik, jengkol 75.000, cabai naik, gitu kan, bingung dia. Akhirnya pendapatannya sedikit, dikasihlah bantuan dari apa? Baitul Mal Masjid Al-Sirat, berapa bantuannya? Misalkan sejuta. Wah seneng tuh, dikumpul kelola karena semakin ramai usahanya. Saya tanya Pak, kalau orang usahanya ramai biasanya ngajak orang bantu nyuci piring nggak Pak? Berarti kalau bantu nyuci piring itu berarti apa Pak? Meningkatkan, mengangkat tenaga kerja Pak. Yang pertama, orang berzakat karena harta dari orang kaya berpindah, distribusi ekonomi itu, atau menurut Mas'ud Al-Ansuri dalam bukunya, tahu apa nama money in Islam,
dia menyatakan bahwa distribusi justice, distribusi kekayaan itu luar biasa sekali. Dari orang kaya ke miskin, karena distribusi pindah pendapatan, maka orang miskin pendapatannya banyak kan? Ya kan ada. Ketika pendapatan banyak, kira-kira meningkatkan konsumsi nggak Pak Ega? Artinya bisa beli bakwan nggak ya? Bisa beli sayuran bisa nggak? Bisa beli beras nggak? Berarti kita sederhanakan, meningkatkan konsumsi mustahil baik fakir miskin itu, orang yang dapatkan modal. Nah ketika dia udah bisa buat makan, ternyata ada juga tadi program lembaga zakat untuk yang dana produktif untuk modal. Dia buka usaha tuh. Ketika buka usaha tadi karena untung banyak, dia rekrut tenaga kerja. Ketika rekrut tenaga kerja, kira-kira tenaga kerjanya yang bantu-bantu digaji nggak Pak? Digaji, udah makan gratis, digaji, udah lebih bisa nanggung Pak. Itu ya dari segi manfaat zakat dari segi apa untuk ekonomi Islam. Ada hal yang berbeda hormati, pada dasarnya kita hidup di dunia ini untuk memperoleh bukan hanya keuntungan Pak. Kalau saat kita kerja bukan hanya mendapatkan gaji. Saat berbisnis bukan hanya keuntungan saja, tetapi menuju pahala. Apa perbedaannya ya? Walaupun terjemah dalam bahasa Arab ya keuntungan juga ya, yang disebutkan profit. Tapi lebih cenderung pahala ini dia memperoleh kenikmatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Kalau dia tidak berzakat berarti cuma untung aja. Ketenangan, kenyamanan, kenikmatan ketika dia mengadakan hidupnya, rezekinya akan berkah. Inilah yang orang memperoleh pahala. Nah, akhirnya kalau orang sudah berupaya pemenuhan kebutuhan menuju pahala tadi, siapapun orangnya, ini penyikapan terhadap harta. Hartanya gimana? Apakah buat makan, konsumsi gitu Pak ya? Apakah buat beli yang dibutuhkan? Kalau ini sekarang beberapa ibu-ibu ini lagi pada bingung beli apa nih, dodol, ya, beli baju-baju gitu Pak ya. Itu kan mereka punya uang, bisa kita untuk makan, bisa buat beli baju, bisa buat nabung, bisa buat investasi, bisa proteksi, ikut asuransi syariah dan sebagainya. Itulah manfaat dari kalau punya harta. Nah ini ada hal yang menarik, misalkan penyikapan terhadap harta, aktivitas mencari, mengelola dan membelanjakan harta kita. Mengembangkan distribusi bukan menurut harta, apakah dengan investasi tadi? Kita kasih modal tapi tidak pakai bung, karena sekarang banyak ini. Di Jakarta ini udah diterang yang namanya rentenir, ya kan? Tanpa agunan, syaratnya cepat, padahal itu rentenir ya Allah, orang pinjam duit 3 juta, balikin 120 juta. Ini ada real beneran. Karena dia minta apa? Sebulannya 10%. Karena awalnya nggak bisa tahu. Pokoknya nanti 10%, kirain mah 10% semuanya, ternyata tiap bulan. Dan tiap bulan berarti kalau orang punya 3 juta, 10%-nya berapa? 300.000 rupiah. Nah 300.000 rupiah ternyata dia bayar terus sampai 7 bulan. Kalau 7 bulan berarti kan kalau 300.000 berarti 2.100.000 ya. Nah kata rentenirnya ini modalnya belum kebayar, bunga terus. Suatu saat pedagang itu rugi Pak, sakit menabung bertahun-tahun dia nggak jualan. Akhirnya bunga sebulan ke-8 karena dia nggak bisa bayar, utangnya bukan 3 juta, tambah 10%, 3 juta 300, apa lagi? Terus akhirnya sampai ratusan juta. Ingat itu kayak ada yang meninggal gara-gara kartu kredit kredit otak, itu kan gara-gara kredit pakai bunga. Nah Islam melarang yang namanya bunga. Justru yang diperintahkan apa? Wa halallahu bai'a wa harramal riba. Kalau pengen benar, ribanya yang dihilangkan, tetapi yang apa namanya baiknya ya, baiknya yang dikembangkan. Ini jual beli dengan murabahah, bukan murabah ya. Nah ini semua persoalannya murabahah masa Rasulullah berbeda dengan sekarang. Jadi kalau praktek kita lihat karena ini berkaitan dengan ekonomi Islam, maka kita bisa melacak, kita bisa belajar dengan Rasulullah, dengan Khadijah, Rasulullah dengan pembeli.
Ketika Rasulullah dengan Siti Khadijah, ini ada akad. Akadnya namanya apa kira-kira ini? Bapak ini? Hah? Akadnya apa kira-kira? Bagi hasil mudorobah yang dikenal dalam istilahnya adalah PLS, profit and loss sharing. Kalau untung dibagi, kalau rugi jadi bagi tanggung bersama. Tapi Rasulullah tidak rugi, Pak, untung terus. Ketika Rasulullah untung terus, akhirnya membuat kerjasama hati Siti Khadijah mengirim intel. Ternyata intel bukan jalan aja. Zaman dulu sudah ada intel juga. Namanya siapa, Pak? Maitaro. Maitaro laki-laki atau perempuan? Oh, dari perempuan ada orangnya. Nah, laki-laki pasti cek, wah luar biasa untung terus. Apa sebabnya? Karena Rasulullah menerapkan sistem murabahah Rasulullah dengan pembeli. Murabahah itu apa artinya? Rasulullah menjual barangnya, keuntungannya itu versi pembeli. Tapi lagi-lagi kalau diterapkan di Indonesia ini sangat sulit. Karena mentalnya itu harus bagus seperti mental Rasulullah dengan mental pembeli pada masa Rasulullah. Rasulullah jual, anggap misalkan kurma. Jadi kasih berapa duit? Kurma jual. Dan ini berapa? Oh saya belinya seperti ini, silakan minta untung berapa. Nah orang di Arab kalau benar dia misalkan 100.000 dikasih untung. Tapi kalau orang Indonesia, Pak, Bang, ini sepatu berapa duit? Ini belinya mah 200.000, padahal 100.000. Ngibul kan? Udah begitu yang jeleknya pembelinya. Dek, ini saya belinya di sana 200.000, terserah ada mau dibeli berapa? Ya udah Bang, 50.000 aja. Ini kan nggak bisa ini merubah seperti ini. Oke, makanya kalau dalam praktek perbankan saya ini, tapi ini kita tidak perlu tekankan seperti ini. Dijarah, Islam dan salam, karena banyak kata-kata dalam hukum Islam. Ada yang namanya MMQ Musyarakah Mutanafito, ada namanya BBA, baik Saman Adil. Wow, banyak sekali, baik taktis dan seterusnya. Tapi kita lihat apa, nanti saja, kalau memang ada waktu yang lainnya. Oke, ini kemudian yang sosial. Sosial ini tadi adalah infak, wakaf, dan seterusnya. Regulasinya, zakat, warisan, forex, jizyah. Kalau di Indonesia sudah ada regulasi zakat, tapi belum memiliki. Kan ada itu, zakat mengurangi kena pajak ya, perhitungan itu ya. Nah, kalau yang baiknya itu apa? Zakat pengurang pajak, itu yang luar biasa. Kalau bapak-bapak misalkan punya perdagangan, modalnya 100 juta, kemudian dikeluarkan biaya yang lainnya 60 juta, keuntungannya bersihnya 40 juta rupiah. 40 juta kalau bayar pajak, 110%. 40 juta dikali 10% berapa jadinya? 4 juta bayar pajak. Tapi kalau langsung zakat pengurang pajak, itu bapak misalkan 4 juta. Gitu kan? Nah, 40 juta. Kalau zakat 2,5% berapa kira? 1 juta kan ya? Nah, 1 juta rupiah. Berarti kalau bapak bayar pajak, cukup dikurangi 4 juta dikurangi 1 juta. Berarti bayar pajaknya berapa? 3 juta. Ini yang paling bagus. Bahkan di Malaysia itu ketika zakat meningkat, pajak meningkat. Nah, tapi kalau di Indonesia belum, Pak. Baru hitung-hitungannya itu belum sampai kena pengurang pajak. Nah, contohnya tadi, ketika Bapak punya keuntungan 40 juta, kalau tadi tidak bayar zakat, pajaknya berapa tadi? 4 juta kan ya? Nah, karena Bapak-Bapak bayar zakat, bukan zakat pengurang pajak, masih zakat kurang kena pajak aja perhitungannya, maka hitungannya itu 40 juta dikurangin 1 juta karena baru bayar zakat. Sisanya berapa? 39 juta, 30% jadi berapa? 3 juta 900, selisihnya berapa? 100.000, kan nggak besar, Pak. Makanya jarang ada yang lurus ini. Nah, tapi kalau seandainya zakat kurang pajak itu luar biasa sekali. Ini masalah regulasi karena ada masalah hitam. Zakat itu termasuk dari kategori fiskal. Rasulullah ada hal yang menarik pada masa Rasulullah, pada masa Utsman itu tidak mengenal yang namanya defisit. Kecuali pada masa Rasulullah senantiasa surplus keuangannya. Pendapatan pengeluaran negara itu selalu surplus. Kecuali pernah 1 tahun, karena waktu itu mualaf banyak sekali, Pak. Ketika mualaf banyak sekali, maka mengurangi dana zakat karena ada bagian siapa? Mu'alaf.
Itu kan ini akhirnya waktu itu bukannya surplus pendapatannya tetapi begitu. Tapi kalau Indonesia kan dari situ menjemur, ya kan baik. Tapi kalau memang benar ditinggalkan yang zakat sebagai pengurangan pajak itu insya Allah luar biasa. Nah kemudian Bapak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada pertanyaan sebelum kita teruskan tentang ekonomi Islam. Ibu nanti, terusin. Oke baik silakan. Perlu saya sampaikan bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Allah dan syarat yang dapat zakat itu diantaranya nama sedekahul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ahli zakat. Hanya saja banyak awliya yang mau mengeluarkan zakat tapi tanpa amil, hanya dikeluarkan dengan keinginan sendiri. Jadi amil itu tidak dibentuk, tidak pakai amilan. Dan dalam hal ini zakat yang tanpa amil, sedangkan dalam Al-Quran itu sudah menetapkan bahwa amil awal itu sudah menjadi ketetapan hukum Allah yang tidak diperlukan. Cuma orang-orang awalnya itu banyak menggunakan zakat sendiri tanpa ada amil. Lalu kita tanggapan yang berbeda. Terima kasih. Muhammad, ya Muhammad. Ya. Baik. Pertama tentang zakat dan pajak, betul. Bahwa zakat dan pajak itu berbeda. Yang memerintahnya beda. Kalau zakat yang memerintahkan Allah. Aqimus shalah. Nah, tapi kalau pajak itu kan atiullah wa ulil amri. Nah ini yang perlu kita cermati, berarti zakat dan pajak memang berbeda. Kalau zakat sudah ada itu peruntukannya tadi 8 hadis. Kalau pajak bebas. Jangankan pajak, infak, sedekah, wakaf aja kan bebas. Tidak hanya kalau zakat kan wajib itu 8 asnaf, mustahiknya itu bebas. Bersedekah kita mau orang kaya nggak boleh ya kira? Boleh kan minumannya sedekah. Ya kan, sedekah itu kan ada yang perlu sampaikan. Di dalam Al-Quran itu kan ada redaksi di sodako. Itu bisa bermakna sodako wajib, bisa bermakna sodako sunnah. Kalau sodako wajib berarti zakat. Kita lihat yang nanti nama sodako itu. Nah maknanya sodako berarti apa itu? Adalah wajib zakat. Terus ada aturan tadi yang saya bacakan misalkan surah Al-Baqarah ayat 67. Anfiku. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku. Itu bermakna zakat. Nafkah juga sama. Nafkah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi orang memaknai kebanyakan kalau sedekah itu yang sunnah. Nah ini yang perlu kita lihat. Redaksi zakat juga tadi hak. Wa atu haqqahu yauma hasad. Ini masalah yang redaksi. Kalau ditanya jelas, yang hukumnya juga beda. Kalau zakat dari Allah bukan hanya di dunia ini dia berangkat, nggak berkah rezekinya, ya kan? Tetapi juga di akhirat nanti juga bermasalah. Bahkan pernah saya baca dalam isi budaya Mustahil itu kalau orang belum berzakat ketika dia meninggal dunia,
Maka yang wajib ditunaikan sebelum hak kepada lain, zakat itu lupa ditunaikan. Lalu tunaikan hak yang lain. Karena hak itu luar biasa bukan hanya kepada Allah, tapi untuk manusia. Ini yang perintahnya juga beda ya, antara yang memerintahkan dan intinya juga berbeda. Tapi pada mata Allah Islam, zakat sama pajak itu sering kadang-kadang orang yang bayar zakat itu otomatis mereka tidak bayar pajak. Tapi kalau kita pemerintah itu tadi ada dispensasinya. Zakat kalau perintahnya aku berhalal kalau ambil ini begini berarti kita harus bayar zakat juga, bayar pajak juga. Kemudian yang kedua tentang amin. Kenapa masyarakat tadi tidak mau bayar zakat? Ini sebetulnya saya bisa siapkan ini. Ada beberapa penyebab. Manusia kenapa dia tidak berzakat? Karena ada fenomena ragu berzakat ini. Ini kita melihat. Ini ada beberapa penyebab yang tadi diungkapkan oleh Pak ya. Ini fenomena ragu berzakat. Kenapa masyarakat ragu berzakat? Bahkan lebih senang bayar sendiri, nggak melalui amilin. Karena dia masih tidak percaya amilin itu mana buktinya. Mohon maaf, misalkan ada di beberapa bajda yang sekarang di bajda kota, bajda kecamatan. Masyarakat kan kurang percaya, kenapa? Tetap fitrah, Ramadan, itu fitri udah berapa hari masih ada yang numpuk kan? Itu yang pertama, jadi harus dideteksi. Akhirnya masyarakat dengan sendiri aja. Yang pertama, kenapa dia sendiri? Dia lebih kenal, ya kan? Dia disebut namanya. Padahal kalau kita melalui lembaga zakat, itu insya Allah mengurangi sifat ria kita. Karena banyak orang yang sholat, orang yang berzakat, mereka ibadahnya ditolak. Itu kan dalam soal mau gimana itu kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina yurahun. Ini dia, ini ria, pengen pamer, termasuk dalam berzakat. Wayang namunal mampu ini bisa terjemahkan zakat ketika ini sebagainya fenomena dalam berzakat. Nah, kenapa masyarakat kita tidak mau bayar zakat ke amil? Karena ada pemahaman zakat di tengah masyarakat kita itu hanya zakat fitrah saja, Pak. Zakat fitri. Kalau menurut beberapa fuqaha menyatakan zakat sunnah. Zakat itu ada dua, zakat sunnah sama zakat sunnah. Zakat sunnah beda dengan zakat fitri. Nah ini pemahaman zakat hanya zakat fitrah dan dilaksanakan di bulan Ramadan memang benar bulan Ramadan waktunya, makanya konsumtif nih ya. Tapi kan tadi ada harta yang lain tuh, infak, sedekah, zakat. Kalau bapak-bapak punya usaha cukup nisab misalkan di bulan Muharram, maka jangan nunggu di bulan Ramadan. Ditunaikannya di bulan Muharram. Panen di bulan apa? Rajab. Di bulan Rajab terlakukan tunaikan. Termasuk dalam kajian kitab-kitab yang kelas kontemporer, kalau harta itu kita wajib zakat. Nah ini yang pertama alasannya ini nanti boleh ditambahkan oleh saya. Kemudian pemahaman zakat itu hanya kalangan orang punya saja ini, kalangan zek saja. Padahal menurut ulama mengatakan kalau harta sudah cukup nisab wajib zakat. Nisab itu dilihat. Kalau tadi misalkan nisabnya perdagangan emas adalah 20 dinar, 20 bitcoin adalah 85 gram emas. Kalau 1 gram emas berapa duit sekarang ini? 500. 500 dikali 85 gram emas berapa kira-kira? 42.500.000 rupiah. Kalau kita punya uang seperti itu setahun, maka wajib zakat kira-kira lebih dari nisab. Nah ini, karena lagi-lagi kan dalam buku kaya. Kalau 42.500.000, anggaplah 60 juta. Kalau kita punya duit misalnya. Tapi sebulan baru 5 juta apa pendapatan. Kalau sekarang orang PNS jadi kepala sekolah, PNS itu gaji 8 juta 10 juta. Benar nggak? Ada uang gaji 13, belum gaji 15. Ini yang
Bisa dilihat bukan hanya di haid saja, tetapi orang yang cukup misal wajib zakat. Kalau zakat penghasilan itu ada dua model. Kalau dulu Fatwa MUI 2003 itu menyatakan dikiaskan kepada emas. Kalau dikiaskan kepada emas, berarti harta pendapatan gaji kita setahun 40 juta wajib zakat. Kalau tadi gajiannya 60 juta wajib zakat ya? Wajib zakat. Jadi kalau dihitung, ada pertanyaan, boleh nggak apa zakat itu diangsur, tapi hitungannya sama? Bisa. Karena kenapa penyakit manusia ini pelit? Kenapa pelit? Kalau sedikit sudah berasa. Tapi kalau banyak, oh udah jangan sayang. Coba aja Pak, kalau 5 juta apa namanya, 60 juta persen berapa kira-kira ini? Wah, juta setengah saya. Setahun juta setengah. Tapi kalau diangsur coba, diangsur misalkan 60 juta dibagi 12. Gitu kan, berarti 5 juta ya? 5 juta dari 2%. Jadi berapa Pak? Berarti 125.000 rupiah. Jangan 125 ya? 125.000 rupiah. Kan dihitung 312 sama aja artinya. Mau sebulan dinaikkan, mau tahun dinaikkan, boleh nggak? Boleh, ini kalau yang pakai kiasnya kepada kias emas. Ada yang kedua modelnya, kiasnya kepada pertanian. Dan ini apa? Laisa duna khumsati awsaq as-shadaqah. Harta yang kurang, pertanian yang kurang dari 5 wasa, 5 wisok, 5 stok. Dan itu tidak wajib zakat. Pertanyaannya berapa 5 stok itu? Ada perhitungan-hitungannya. Kalau apa namanya, nanti akan ketemu kurang lebih 500 kalau jadi beras, 50 kg mau jadi padi itu 600 sekian kilogram. Karena kan kalau dalam bentuk padi itu kayak jadi 10%. Jadi 520 kg ini yang dijadikan bukan oleh lembaga zakat yang ada di Indonesia, ada kelompok KPU dan sebagainya, termasuk banyak. 520 kg, 1 kg beras sekarang berapa Pak? 7.000 ada ya? 6.000 ada, 6.000 sekian, 7.000 ada, 8.000 ada apa dan 7.000? 7.000 dikali 520 kg, kira-kira berapa hasilnya Pak? 3.640.000. Nah, kalau bapak-bapak pakai hitungan kiasnya pertanian, gajian yang 4 juta masih misal nggak? Masih misal. Maka wajib zakat. Itu kalau model diikuti kepada pertanian. Tinggal ada perbedaan. Ada yang dengan pertanian, ada yang melalui emas. Silakan. Nah kemudian lagi-lagi ini saya akan bawahi, zakat tidak harus nunggu kaya. Sedekah tidak harus nunggu kaya. Punya uang cukup nisab, tadi kalau zakat wajib zakat. Sedekah nggak cukup nisab juga wajib. Bukan wajib, sangat dianjurkan bersedekah karena banyak orang yang bersedekah itu jadi sukses. Ini dengan modelnya. Nah kemudian kata juga Rasul saya tidak boleh pakai zakat, tapi pertanyaan dia ini, ya kan? Karena tadi pemahaman dia amanah, ada transparan, pengen pamer. Padahal sekarang kalau bapak misalkan bayar zakat, kelas itu zakatnya berapa? Misalkan 5 juta, kan boleh ditulis gitu. Pak Kiai, saya mau bayar zakat ini 5 juta, tapi mohon nanti sebagian dikasih orang yang sekitar saya betul-betul. Ini alamatnya. Kira-kira bisa nggak membedakan kaki? Bisa, ada request dari awal-awal. Yang pertama mengurangi apa? Ria kita. Loh kalau bapak kasih saudara ini zakat saya kan gak enak perasaan. Hah? Sama adik, ya boleh. Dengan selama juga tanggung jawab kita. Kalau orang tua kan tanggung jawab itu alam kita bayar zakat ya. Kalau yang saudara jauh, boleh jaga juga kan? Boleh. Tapi lagi-lagi, tapi ada perasaan dia enak juga. Yang dia tadi melalui lembaga. Kenapa? Kamu bayar sendiri, ibarat mengangkat handphone, BlackBerry. Kalau saya ngangkat pakai jari jempol, bisa ngangkat ya? Ini artinya apa? Kita bayar zakatnya individu. Tapi kalau bayar zakat yang kolektif dikumpulin, sudah ngangkat ya? Jangankan itu satu handphone, 2 handphone juga bisa diangkat. Filosofi juga sama kayak sapu lidi. Sapu lidi itu coba, kalau satu sapu lidi
Di sini ada sampah di Masjid Jami Al-Sirot. Saya kira bisa bikin sampah nggak ya? Nggak bisa. Patah. Tapi kalau diikat di satu ikatan jadi namanya sapu ini, bisa nggak? Jangan bersihin sampah. Buat kubu orang lo bisa kan? Ini yang bisa dilihat. Ini kehebatan yang perlu kita lihat. Sudah takutnya lah zakat dikembangkan dari melalui zakat melalui kolektif agar perhitungannya juga bisa tahu manfaatnya luar biasa. Orang tadi juga punya uang untuk sunatan masal bisa, nikahan bisa, sekolah bisa, beasiswa bisa, modal sampai mau meninggal pada dana zakat ada ya? Dia ambulan seperti akhirat ada ambulannya, ada ambulannya. Jadi ada salah satu melalui zakat itu diantaranya ya rumah zakat itu ya satu keluarga didanai dari zakat, bapaknya dikasih modal, anaknya beasiswa, ya kan? Ibunya lahiran dapat dari rumah sakit, dari beasiswa ada melalui zakat. Ini luar biasa. Nah ini jangan sampai lalu selesai karena tadi ada ayat Al-Quran husni amal ini. Walaupun ada pernah saya baca literatur di Arab Saudi, itu ada kebijakan. Zakat itu bisa ditunaikan dua gelombang. Gelombang yang pertama dia tunaikan kepada pemerintah, diserahkan oleh pemerintah. 50% disalurkan ke sini. Kira-kira yang dekat, ya ini gitu. Kita seperti itu. Tapi kalau mau ya kita percayakan itu melalui zakat. Tapi kita itu tadi pertanyaan. Nah kemudian kenapa masyarakat harus berzakat? Karena itu zakat terlalu rumit. Padahal kalau kita nanti bantuan dengan pengurus dari Masjid Jami Al-Sirot atau Lajib atau yang lain-lainnya, itu kan dibantu ya. Ini berapa ini sebagainya. Nah kemudian anggapan ini itu kan membagi kurang profesional. Karena kenapa? Wah ini nggak benar ini. Pemberian zakat, kalau lembaga zakat yang amanah itu zakat menjadi zakat, tapi yang tidak amanah zakat menjadi jaket. Zakat menjadi jaket, nggak amanah. Kalau tadi yang lembaga zakat yang profesional namanya amilin, kalau nggak amanah apa? Amilin. Ini kan berbeda. Jadi masalahnya bisa kita lihat. Kemudian peranan zakat yang belum mengikat, undang-undang sudah ada tapi belum terdapat kayak dibilang dan sebagainya itu wajib. Tapi ada sisi positifnya Pak. Kenapa kita tidak seperti jiran membantu juga jadi ada tandingan pengelola zakat. Kalau zakat dikelola oleh pemerintah kan banyak orang yang tidak percaya, ya kan? Nah ini makanya ada alhamdulillah dengan hal itu untuk apa, PKPU dan sebagainya, Betumah Muhammad dan seterusnya, itu kan masyarakat semakin percaya dengan lembaga zakat. Kemudian kemana iman dari kesadaran. Orang kalau sudah ada iman, kan merupakan iman dari dalam surah Al-Baqarah. Bahkan di dalam surah Al-Munafiqun aja itu jelaskan tuh pada akhir ayat. Ya ayyuhalladzina apa coba? Amanu al-aman juga. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Itu jelaskan. Jadi jangan kita lalai dengan apa yang diberikan. Bahkan dituliskan gitu. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Nah, kata Allah iman dalam firman-Nya. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah ini kita diajak renung dalam ayat ini nih Pak. Mumpung hayat masih dikandung badan, Allah berikan kita nikmat rezeki, bisa makan, bisa minum. Jangan kita lalai. Kalau kita lalai dengan khosirin rugi kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga rugi.
Bahkan kalau kita memiliki rezeki, sebelum meninggal berikan. Bahkan kalau kita misalkan dikasih tahu Pak, umpamanya Pak Kiai ini meninggal besok, misalkan, pasti kita akan bilang, ya Allah, jangan meninggal besok, 1 hari lagi saya akan betul-betul bersedekah. Saya akan betul-betul beribadah, saya akan betul-betul berzakat. Inilah yang Al-Quran tadi kan. Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ayat ya. Ahadakumul maut saya pula. Mereka mengatakan, ya kan Robi laulah qatan ya Allah, kiranya engkau lambatkan usia saya barang sedetik pun. Pastor atau saya benar akan bersedekah. Saya akan benar-benar berzakat, saya akan benar-benar yang Allah yang ngelawan sama orang tua saya jadi. Yang saya akan berbuat bakti sama orang tua, baik sama orang lain, itu kan itu. Tapi apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan tidak ada ajalnya. Ternyata Allah berikan tuh kalau kita minta. Selama nafas kita belum ada di rombongan Pak, kalau Allah mencabut, kita harus berikan yang terbaik. Ini perintah. Adanya zakat ini kan tadi fenomenal atau zakat, karena tadi kita kurang sadar. Bahkan masih banyak lagi model-model yang kita. Baik, ada pertanyaan lainnya. Sambil berjalan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya ya? Saya menjadi Parman dari Sisi Kalimantan. Saya ingin menanyakan ketika ada seseorang menemukan uang atau menemukan barang, itu kira-kira dikenakan zakat atau tidak, akan berapa besarnya zakatnya? Yang saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam semua berhubung saya. Kalau dalam kitab suci kan berhubung. Kalau barang temuan ada persyaratannya. Setahun kita umum. Ya kan? Jika ahli barang bilang setahun diumumin. Kalau enggak, maka menjadi hak milik kita. Karena temuan. Nah, bahkan ada ungkapannya, temuan itu disamakan para ulama berikan di bumi. Jadi kalau barang temuan, harta mendadak, dapat kumpian, dapat bonus, Pak Agus ya. Pak Agus dapat mobil Ferrari di Taman. Ya, dapat mobil Ferrari. Nah ini, maka bagaimana? Apakah wajib ditunaikan zakatnya? Kan dapat rezeki minhai tunai tadi. Berucapan itu tadi ulama mengatakan berikan. Berikan itu berarti bukan hanya temuan di tanah ya. Nah, kalau ulama kontemporer menerjemahkan bahwa temuan atau yang kita dapatkan dan lain sebagainya itu ada persyaratannya mengikuti. Allah. Ada lagi bapak-bapak yang jadi tadi kalau disamakan, dikiaskan dengan zakat, berarti al-umur itu 20%. Kalau 20% berarti kalau dapat yang umpama ya, dapat undian lah, bukan hanya lepas saja ya, dapat temuan. Dapat bonus uang dalam bentuk cash. 5 juta, kalau 20% nanti berapa? Berarti 100 juta dibagi. Itu gitu. Kalau ngomongin 10.000, kan jelas tapi kita ini udahlah. Oke, silakan. Masih Muharram tadi ya. Saya Zaki dari Masjid Al-Anwar. Yang pertama, karena saya mendengar kalau cerita di televisi bahwa kalau kita tidak berhutang, maka kita harus berdakwah dan insya Allah akan membayar hutang tersebut. Kemudian saya menanyakan ke diri saya, kalau kita ada hutang, kemudian apakah kita sama kita mau berdakwah, yang mana yang harus didulukan? Kata saya harus hutang dulu di itu yang pertama. Yang kedua, dalam penerapan sistem zakat di masjid yang saya jadi panitia, awalnya kan memang ada 8 asnaf misalnya. Kemudian di masjid tersebut melihat
hanya ada 5 asnaf yang dicantumkan. Pertama fakir, miskin, mu'alaf, gharim, dan fadilillah. Dan ini dibagikan kepada SPST untuk dicatat catatan yang berhak. Mereka tanyakan bagaimana sistem persentase untuk membagikan angka SPST-nya. Seperti ya, mesti harus anwar. Tur ya, kita yakin jamaah semuanya ini bercahaya semuanya. Karena berwudu ya, kalau orang berwudu kan banyak bercahaya. Ini alhamdulillah semuanya saya lihat bercahaya semuanya. Apa sebenarnya? Oke, baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali tentang distribusi zakat. Kalau di dalam ayat yang kita bacakan surah 9 surah ayat 60 itu kan harus 8 asnaf yang kita. Kalau pertanyaan di Indonesia kan boleh jadi tidak semuanya. Nah, bagaimana menurut para ulama, menurut Imam Syafi'i, pembagian zakat, motor zakat, distribusi zakat itu wajib diberikan kepada 8 misal, 8 asnaf. Kalau tidak ada ya berarti dipindahkan kepada fakir miskin. Berarti yang ada aja udah. Kalau tidak rekop ada nggak ini? Nggak ada, kalau perang rekop ya. Nah ini kan tidak ada rekop ini. Nah ini yang perlu dilihat. Kalau menurut Imam Syafi'i semuanya sama. Berarti kalau dihitung 1/8 kurang lebih pembagiannya 12,5% maksimal. Fakir miskin berarti 25%. Begitu ya. Amin maksimal 12,5%. Tapi jangan banyak 20% juga boleh. 12,5%. Nah, tapi ingat sebetulnya yang baiknya yang diambil dari zakat semua agak merah kita. Yang baiknya karena kan zakatnya banyak kan. Ini yang karena apa? Kalau zakat kita tidak perlu adanya lembaga zakat langsung masih sudah bisa kan. Tapi itu dia kalau RT gitu. Itu kalau memang mau dikembangkan. Tapi kalau mau top kiranya mau ambil hak juga boleh. 12,5%. Ini kalau 1/8 ya. Jadi 12,5%. Nah kemudian menurut Imam Malik, misalkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad misalkan. Nah ternyata distribusi zakat yang masuk memang Imam Syafi'i ya. Nah menurut beliau di dalam kitab karya Profesor Wafadzali dalam Indonesia Maya itu dia menyatakan bahwa menurut Imam Malik, Hanafi dan seterusnya pemberian zakat itu tidak harus kepada 8 asnaf. Cukup 1 asnaf saja kalau yang membutuhkan itu bisa diberikan. Tapi karena kita mayoritas adalah Imam Syafi'i maka yang ditunaikan adalah 8 asnaf itu. Tinggal hitung aja berarti nanti sisanya tinggal dialokasikan kepada yang lain. Rekop kan nggak ada ya. Kalau musafir banyak musafir kan ya. Musafir banyak orang kehabisan apa namanya uang dan seterusnya. Ini kan bisa dicermati. Nah, oke. Itu yang pertanyaan. Ada lagi yang belum? Oh ya, hutang kan wajib. Sedekah sunnah. Yang mana yang didahulukan? Yang wajib. Ya. Kecuali kayak model kayak salah satu kan di memang kalau kita supaya dapat rezeki lain sedekah aja, ntar rezeki juga kita sangka, ya kan? Memang sih benar. Kalau ini jelas orang kata kan, oh rezekinya itu wa may yattaqilla yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqilla yaj'al lahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Tapi kan kita kadang-kadang perlu ingat, siapa tahu kita meninggal dunia juga. Ya kan? Maka kita tunaikan dulu kewajiban. Mumpung masih ada, karena kadang-kadang Pak, kalau kita udah membayar kewajiban kita utang, pakai ilmu takut, biasanya kita lagi lebih lagi. Ya kan? Jadi dilihat saja yang mana yang wajib apa yang sunnah. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Atau bareng-bareng boleh, wajib juga ya, yang sunnah juga boleh. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi? Oh iya, tahu dong. Tadi ada pertanyaan yang Assalamualaikum
Tadi ada beberapa pertanyaan yang terlibat di sesi pertama tentang hak amil. Ada salah satu lembaga zakat yang sistem hak amilnya itu ada di mahasiswa yang bawah dapat 5%, atasnya 2,5%, 1,5 sampai kalau itu kan itu buat amilnya itu berapa persen, itu buat operasi itu berapa persen. Itu bagaimana pandangan jadi syariatnya. Yang kedua, tentang fisabilillah. Ini kalau mulai kita kelas itu kan terbatas sementara yang tidak terjadi. Kemudian ketika kita kiaskan ke sekarang, dulunya kategori apa? Nah, mungkin tidak terlalu sama dengan masalah. Ustaz, tadi kemaluan ya, tadi mungkin alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan luar biasa. Memang tadi saya pas waktu ngomong dulu ketemu Ustaz Anwar kali. Ini data ente ya, tidak ada jawaban yang belum saya bisa jawab, kalau enggak nanti kita bersambung. Nah, tentunya kalau itu kan oleh sistem yang dikembangkan oleh beberapa lembaga zakat. Jadi bahkan hitungannya saya belum tahu persis di mana ya, karena memang belum ada nanya ke saya program ini, tapi memang harus ada cek surveinya di mana, hingga berapa persen yang amil zakat. Nah, kalau misalkan melebihi dari 12,5%, menurut Imam Syafi'i berarti kan tidak ada hak ada hak yang lain mustahil, yang lain menjamin. Tapi kalau dihitung-hitung pakai bertingkat, totalnya adalah 12,5%, itu masih mending atau bisa. Nah, paling pun nanti diakal-akal ini dari operasional. Dari operasional misalkan apa gitu kan, yang marketing itu apa gitu kan, itu yang apa belum PSAK mungkin Anda akan ditambahkan oleh April kan, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam visinya, yaitu pokoknya kalau 8 asnaf berarti secara sebenarnya 12,5%, kecuali pakai model mazhab Imam Malik. Tapi kayak Imam yang lainnya, Hanafi, Hambali, karena boleh satu mustahil berarti jatuhnya buat. Nah, makanya ambilin. Nah, saya meneliti disertasi saya kan tentang zakat profesi pakai ya. Salah satunya ada beberapa lembaga zakat, misalnya ada 5 zakat di Bajda Lebak, Sukabumi, Sukabumi, kemudian nanti Asra, kemudian JBMBRI, kemudian BSM. Nah, biasanya ada catatan yang menarik di JBMBRI. JBMBRI itu gaji manajer GM-nya itu Pak, saya lihat terus gajinya itu hampir 10 juta, 8 juta, 9 juta. Bukan berarti ini karena bapak-bapak sebagai amilin, betul kalau amilin dikelola dengan profesional bisa menjadi profesi. Toh pada masa Umar bin pertama ngambil dibatasi lagi kan, berarti secara sederhana data amil itu ada. Nah, kenapa bisa sampai 80 juta sebulan? Karena apa? Pendapatannya itu 1 bulannya itu tahun 2012 saya lihat 55 miliar. Jadi kalau 55 miliar, 12,5%-nya aja banyak kan? Kenapa seperti itu? Karena Pak, dia melakukan proses itu dia. Surat dari direksi luar biasa, ancaman kepada seluruh kaum muslimat, ya kan? Yang hartanya cukup nisab wajib zakat. Kalau tidak berzakat harus menghadap dewan direksi, bukan direksi aja. Dewan direksi tidak ada satupun yang berani ngadep. Kalau ngadep tadi memecat. Dan ini yang akhirnya awalnya adalah melakukan kita dikumpulkan sekarang menjadi 50 berapa? Ini ada catatan yang seperti ini. Nanti saya bisa lihat ada yang fenomenal dari zakat yang dilakukan oleh JBMBR di antaranya untuk datanya. Oh ini 2011, kalau 2012 kan 50, ini 40, coba dilihat ini. Ilustrasi ini ada hal yang menarik. Orang yang berzakat ternyata bukan untuk orang yang berzakat aja. Bukan hanya bermanfaat untuk mustahik aja.
Tetapi tempat orang bekerja itu bermanfaat luar biasa, Pak. Ini real nih. Ilustrasi keuntungan zakat dapat meningkatkan laba bank BRI, BUMN. Kenapa tahun 2000 keuntungannya 335 miliar? Karena perolehan ini BRI belum didirikan. Pas didirikan tahun 2001, dana tersebut baru 400 juta. Ini baru surat edaran aja. Siapa yang mau bersedekah, gitu kan? Tidak ancaman. Nah ini keuntungannya 1,1 juta. Nah yang menjadi ancaman di sini yang meningkat drastis. Ini 2008 yang tidak mau ngadap dewan direksi. Ketika tahun 2000 nih, tahun 2008 perolehan dana zakat itu 8 miliar, keuntungannya berapa Pak? 5,9 triliun. Ketika 11, 7, 10, 11, 47 miliar berapa triliun? 15,3 triliun. Jadi tak sederhana, inilah yang menyatakan bahwa kalau kita betul-betul berzakat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dengan bersedekah tidak boleh marah-marahnya. Bahkan usaha kita, tempat usaha pasti ada kaitan dengan kita, itu dimurahkan. Waktu saya testimoni ke daerah Cipanas, itu salah satu kepala cabang bank syariah. Saya tanya, Pak, Bapak rajin berzakat? Ya, saya rajin berzakat di rumah saya. Tidak rajin saya. Terus ada pengalaman, saya waktu naik mobil, itu mobil saya hancur. Tapi subhanallah, saya otak hitungan logika sudah meninggal. Tapi ini masih begitu pas dia ingat, oh ternyata belum lama ini beberapa hari yang lalu juga. Dan mobilnya yang hancur karena bekas lagi aman. Akhirnya bersyukur. Dari itulah terjadi. Kalau kita betul-betul, kalau kita berzakat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Apalagi ini ilustrasi yang terkenal ya tentang orang yang baik. Ada lagi yang belum sudah. Oh yang bisa bilang baik. Sabila kalau ulama klasik mengatakan sabila lihat fisik aja perkara dengan terang di beda pertempuran fisik melawan fisik itu yang klasik. Makanya kalau kita bilang model seperti itu nggak bisa. Kita bilang buat bayar zakat buat guru, apa kaitannya? Ini kalau yang klasik. Tapi kalau yang kontemporer memahami kita bilang itu bukan hanya jihad jihad fisik, ya kan? Tetapi jihad fikih. Jihad fikih termasuk sabilillah itu apa? Ketika di tengah-tengah umat Kristen itu tidak ada masjid, boleh nggak bangun masjid? Itu Islam menyatakan boleh, karena dari zakat itu ditolakkan untuk teman. Tapi kalau ulama klasik haram, Pak. Itu kita lihat, kita pilih dulu ya. Kita duduknya di mana nih? Apakah di klasik atau yang kontemporer? Kalau klasik sudah fisik. Tapi bila udah nggak bisa berperang aja, nggak boleh itu. Buat itu apa modalnya? Gitu kan? Nah ini yang. Tapi kalau yang ulama yang kontemporer, terutama zakat di Indonesia ini menerapkan sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah, menegakkan Islam, termasuk riset penelitian itu bisa dengan dana kita terima. Allah. Ini tampaknya ya sulit tapi rasanya berbuka tidak. Benar itu. Baik ya, berapa menit lagi? Iya, ini bagaimana? Ada pertanyaan sekali aja ya, singkat. Angkat tangan banyak, yang angkat tangan belakang dulu. Sebenarnya ada 4 pertanyaan tapi satu aja nggak apa-apa. Di Ustaz mengenai di Indonesia ini kita memang kita mengenal yang memakai lebih banyak memakai mazhab Syafi'i misalnya. Dan di masjid ini terkadang ada sedikit guncangan gini ya. Terkadang karena ada masjid yang menerapkan bahwa kebenaran kita memang pembayaran itu menggunakan adalah makanan pokoknya. Nah, bagaimana dengan orang yang membayar dengan uang seperti itu?
Nah, ya mohon penjelasannya. Oh ini juga jawab pakai yang ada di sini semuanya nih. Yang jawab ya. Nah, memang masalah apakah dalam bentuk beras ya, bentuk bahan pokok kain ya kan. Nah, apakah dalam bentuk gandum, dalam bentuk apa itu bahan pokok. Nah itu diantaranya kalau Imam Syafi'i nyatakan dalam bentuk bahan makanan. Tapi yang lain-lainnya dalam bentuk airnya, uangnya juga tidak apa-apa. Model-model yang sederhana untuk apa kemudahannya. Tapi ada juga yang 50-50. 50-50 itu gimana? Dia pakai uang tapi nanti dibeliin beras gitu kan? Nah itu modelnya. Jika nanti nawa itu atau biasa gitu kan? Nah ini pun nanti niat memang rame-rame. Ada yang menyatakan wajib niat gitu kan? Ada yang lainnya cukup dengan aksi juga niat. Jadi kan tinggal lihat perspektifnya. Kalau umat Islam, kalau kita memang menggunakan harus pakai beras ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau pakai itu dalam jalan-jalan fitrah. Sekarang kalau ada orang peternakan, umpamanya Ustaz Marwan punya sapi ada 500 ekor sapi. Mau berzakat berapa ekor tuh? Di apa namanya? Masjid Al-Firdaus bingung mau pada di mana? Ya kan? Nah, makanya ada untuk memudahkan efektivitasnya, maka bisa dituangkan. Ini yang modelnya. Beras misalkan. Ada 10 ton. Lalu sampai zakat kan kecil banget, Pak. Coba kalau sampai zakat, benar kayak gini doang ini. Sebenarnya di mana nanti? Iya kan? Contohnya berapa aja itu. Mau nyebut ton-ton gitu, bingung dia naruhnya. Nah ini makanya beberapa masjid yaitu 3 ulama-ulama tempat saja lihat apakah mau pakai yang tetap beras aja cuma apa gitu kan, atau mau pakai yang tadi apa namanya dia pakai uang kemudian begitu ada wasilah pakai beras juga bisa dibawa. Itu masalah kata. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Sebelum kita akhiri ini materi kita itu betul belum kita tapi sudah dimiliki tendang-tendang ya. Nah, tapi hukumnya riwayat ini sampai 100 berapa? Ini baru riwayatnya baru 3. Makanya kalau kajian kita kali itu Pak, kalau 1 hari ini nggak cukup. Kalau bapak 6 tahun aja untuk ini, masih belum beres-beres juga. Nah, baik. Kehebatan zakat ternyata ada 4 keberhasilannya. Kalau kita bayangkan dengan zakat dari segi ekonomi, yang pertama kalau orang berzakat, keberkahan disebutkan kepada Allah dalam segala bentuk tadi. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kemudian selalu mendapat pertolongan Allah. Insan turtumot yantur tumbuh. Jika kita menolong agama Allah dengan berzakat, infak sedekah pasti dimudahkan. Kok banyak sebagai orang sukses dengan apa? Zakat, infak, dengan sedekah. Semakin apa? Sukses karena bersedekah dengan berzakat. Kemudian lebih dari itu ada bonus pahala yang tidak Anda ketahui, kali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bukan hanya hitungan di akhirat tetapi di dunia. Kemudian rezeki Anda akan diberikan secara tidak disangka-sangka. Ada mahasiswa Mesir ini pakai ya. Mahasiswa Mesir dia lagi kuliah baca Quran. Baca Quran, tiba-tiba datang kalau Bapak, saya berzakat ini 300.000 rupiah, setara seperti uang ini kok konten ini betul ya. Nah ini 300.000 rupiah. Mohon doakan usaha saya lancar. Ternyata lancar. Datang ibu, mohon doakan. Ini orang tua ibu lagi dioperasi biar saya sehat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang zakat itu menjanjikan itu, ya kan? Kalau kita keluarkan itu akan dimudahkan. Pasal jelas biru, begitu terbaliknya orang membagilah wasan. Nah kalau kita bagi bahwa kekayaan itu tidak apa namanya bertambah tapi berkurang, batil, maka akan bukan dimudahkan tapi dipersulit usahanya orang itu. Rezekinya nggak berkah. Allah alam, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya dipertemukan sampai kepada akhir Ramadan menuju pada minal aid minal muflihin. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak amat. Daun saga, daun tomat semoga bermanfaat. Mungkin baca risalah, maafin kalau yang salah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang cukup, tapi belumlah cukup untuk mengubah sebuah fikih syariat. Jadi insya Allah yang sedikit ini akan menambah wawasan kita tentang ilmu dasar diskusi. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Ben. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa silaturahmi kembali. Kemudian kepada bapak-bapak sekalian, setelah acara ini usai, kita bersama-sama untuk berbuka dan kita bicarakan, dan mohon maaf jika kita